Aku dikira pelit gara-gara suka memanen buah nangka di malam hari. Masa bodoh dengan omongan tetangga. Mereka tidak tahu saja alasanku memanen buah di malam hari itu. Karena judul dikira pelit. Penulis Aksara Sulastri. Novel ini hanya tamat di aplikasi KBM App. Kamu bisa download di Play Store. Bab 5. Sudah kubilang, Pak Wira itu bukannya baik hati, malah pelitnya luar biasa. Wati menggebrak meja di warung. Suaranya tajam menusuk telinga para ibu yang sedang duduk mengelilinginya. Dulu, kalau kita minta buah, ya langsung dikasih. Sekarang, kabur. Gak mau kasih sedikit pun. Pasti nangka madu itu cuma buat dia sendiri. Ibu-ibu yang duduk di sekitar meja tampak tergugah. Beberapa di antaranya saling pandang seolah mencari konfirmasi. Sebagian yang lain mengangguk setuju, meski tak satu pun dari mereka yang pernah langsung meminta atau berurusan dengan Pak Wira soal buah. Tapi, cerita Wati seolah begitu meyakinkan. Wati selalu tahu cara menyusun kata-kata yang memanaskan suasana. Memang sekarang Pak Wira itu berubah banget. Ya, Bu Sari, salah satu pelanggan warung yang sering datang untuk minum kopi, membuka suaranya dengan ragu. Dulu sih sering lewat depan rumah bawa hasil panen. Sekarang nggak pernah lagi. Mungkin benar dia sudah pelit. Kemarin aku lihat sendiri. Tengah malam loh. Dia ngangkut nangka-nangka itu. Pasti mau dijual mahal, bukannya dibagi ke tetangga. Pelitnya kebangetan. Wati semakin semangat. Tangannya mengepal di atas meja, seolah ada energi tambahan yang mendorongnya. Setiap kalimatnya dipenuhi penekanan yang membuat gosip yang ia sebarkan semakin sulit dibantah. Sementara itu, suasana di warung semakin ramai. Pembeli yang datang untuk sekadar minum kopi atau membeli bahan dapur mulai ikut terlibat. Mereka yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing kini menoleh, penasaran dengan cerita yang sedang berkembang. Wati, masa iya sih dia sampai segitunya? Tanya Bunia, yang awalnya hanya datang untuk membeli minyak goreng. Aku kok nggak percaya. Pak Wira dan istrinya itu orangnya kan baik. Wati mendekat ke arah Bunia. Matanya membulat penuh keyakinan. Baik? Kamu nggak tahu aja. Istrinya itu kan jarang keluar rumah sekarang. Pasti malu sama kelakuan suaminya yang pelit. Makanya dia juga nggak mau ikut arisan lagi. Takut disindir kali. Ya, ucapan itu memancing tawa dari beberapa ibu-ibu lainnya yang membuat Wati semakin merasa benar. Suara tawa tersebut memperkuat keyakinan bahwa gosip yang ia sebar akan terus menyebar. Kepercayaan dirinya meningkat. Dan ia mulai menggulirkan cerita-cerita baru yang semakin menjelekkan Pak Wira. Aku juga pernah dengar, ujar Bu Mira tiba-tiba, menimpali dengan wajah penuh penasaran. Ada yang bilang Pak Wira itu sekarang lebih banyak berurusan sama orang pasar, bukan sama tetangga. Mungkin dia sudah merasa kaya, jadi nggak perlu dekat-dekat kita lagi. Wati tersenyum penuh kemenangan. Nah, itulah. Jangan-jangan dia sengaja menjauh karena merasa kita ini nggak penting. Pikirannya sudah di duit terus. Bunia yang tadinya ragu mulai mengangguk. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kok sekarang dia nggak pernah mampir lagi ke warung? Padahal dulu sering ngobrol sama kita. Obrolan di warung itu semakin panas. Ibu-ibu yang tadinya hanya diam atau ragu mulai menambahkan bumbu gosip. Tidak ada satupun yang tahu pasti kebenaran di balik cerita-cerita itu. Tetapi suasana seolah menjadi lebih hidup ketika mereka bisa berbicara tentang Pak Wira. Sementara itu, di luar warung, Pak Wira kebetulan sedang lewat. Dia baru saja pulang dari pasar dan tangannya penuh dengan kantong belanjaan. Saat hendak masuk ke mobilnya, samar-samar terdengar suara-suara ibu-ibu dari dalam warung. Dia berhenti sejenak, berusaha mendengarkan lebih jelas. Jantungnya berdetak cepat ketika nama dirinya disebut-sebut. Pak Wira itu pelit kan? Suara Wati terdengar jelas di telinganya. Pak Wira mengernyitkan dahi. Hatinya tersayat mendengar itu. Dengan berat hati, dia memutuskan untuk tidak masuk ke warung. Dia tahu kehadirannya di sana hanya akan menambah keributan dan memperkuat gosip yang sudah terlanjur beredar. Dengan langkah cepat, dia masuk ke dalam mobilnya dan menyalakan mesin. Namun, dalam pikirannya, kata-kata Wati terus terngiang. Apakah benar aku yang salah? Pikirnya. Sesampainya di rumah, Pak Wira langsung disambut oleh istrinya Lilis. Mas, kenapa kok kayaknya lelah banget?
Tanya Lilis dengan nada khawatir. Pak Wira menghela napas panjang. Aku dengar lagi gosip di warung. Wati ngomongin kita, katanya aku pelit. Terus, ibu-ibu lainnya mulai percaya. Lilis terdiam sejenak, mencoba mencerna ucapan suaminya. Mas, kita tahu niat baik kita, ya. Jangan terlalu dipikirkan. Namun, kata-kata Lilis tak sepenuhnya bisa menenangkan hati Pak Wira. Setiap kali ia mendengar gosip yang semakin menyebar, perasaan bersalah dan frustrasi semakin menguasai dirinya. Dia ingin berbicara, ingin menjelaskan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Jika ia melawan gosip itu, takutnya hanya akan semakin memperburuk situasi.